bahwa vaksin ini aman dan halal ya dok ya. Nah, jadi tentu ini merupakan program pemerintah, ini tentu harus kita sukseskan. Baru pindah ke Kabupaten Agam, jadi di mana orang tua atau masyarakat itu mendapatkan layanan imunisasi vaksin campak. Nah, itu kita sediakan juga di Posyandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ardi Septian dalam acara podcast Agama Cerito. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah kesehatan yang berhubungan dengan imunisasi. Mungkin masyarakat di Kabupaten Agam sudah mengenal tentang imunisasi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas imunisasi secara lengkap, tepat, akurat dengan narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Kita sambut saja narasumber yang pertama adalah Dr. Hendy Rusdian MK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam. Selamat sore dok. Selamat sore. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Agam TV, selamat sore. Oke, baik, terima kasih Dr. Hendy Rusdian. Nah, kita sambut lagi narasumber yang kedua, Ibu Yori Sulistia SKM MPH selaku Kabid P2P yang membidangi imunisasi di Kabupaten Agam. Selamat sore Ibu Yori. Selamat sore Pak Adi. Nah, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Silakan Ibu bisa menyapa para pemirsa Agam TV di rumah. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Agam TV dimanapun berada. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Hen dan Ibu Yori atas kesempatan podcast kita. Sesuai dengan topik podcast kita pada kali ini, Dr. Hen, Bu Yori, bahwa kita masih ingat sewaktu mungkin saya atau pemirsa di rumah sewaktu kecil masih ingat lagu Aku Anak Sehat, Tubuhku Kuat Karena Ibuku Rajin dan Cermat. Ketika aku bayi, aku diberi ASI dan imunisasi. Sebenarnya Dr. Hen dan Bu Yori, apa sih itu imunisasi dan sebagai apa pentingnya imunisasi terhadap menjaga kesehatan masyarakat khususnya pada anak di Kabupaten Agam? Silakan Dr. Hen. Oke, terima kasih. Jadi imunisasi itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan kepada bayi atau balita dengan melalui pemberian vaksinasi, sehingganya bayi balita kita bisa terlindungi dari beberapa penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi gitu. Berarti memang penting ya dok ya? Penting sekali bagi anak balita, melindungi anak balita kita dari berbagai penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Nah baik dok, mungkin yang menjadi di benak masyarakat atau orang tua di Kabupaten Agam adalah sebenarnya ini vaksin tuh aman nggak buat anak saya? Aman nggak gitu nggak? Kemudian kehalalannya bagaimana? Karena mungkin itu menjadi momok di masyarakat gitu. Silakan dok. Ya. Jadi sejauh ini vaksin yang kita pakai untuk anak-anak balita kita itu sangat aman sekali. Karena vaksin ini sebelum kita berikan ke anak-anak kita tentu sudah melalui uji klinis yang tentu melibatkan para pakar-pakar ahli di bidangnya. Jadi kami kira vaksin yang diberikan kepada balita ini cukup aman dan tentu vaksin ini halal. Karena bagaimanapun juga vaksin ini sudah ada rekomendasi itu dari MUI tentang kehalalan daripada vaksin ini. Baik. Mungkin kepada pemirsa di rumah bahwa sesuai dari penjelasan dari Dr. Hendry bahwa vaksin ini aman dan halal ya dok ya. Jadi kepada masyarakat yang menyaksikan podcast ini jangan takut ketika misalnya mungkin ada berita-berita hoax bahwa vaksin itu tidak halal ya dok ya. Kemudian nggak aman. Nah, setelah dari penjelasan Dr. Hen bahwa vaksin ini aman diberikan kepada anak ya dok ya. Kemudian dok, sebenarnya tadi kan untuk melindungi. Nah, bagaimana apakah itu saja tujuan dari pemerintah selain melindungi anak dari terpaparnya penyakit akibat tidak diberikan imunisasi? Silakan dok. Ya tentu bagaimanapun tujuannya tadi sudah kita sampaikan itu untuk melindungi atau meningkatkan kekebalan bagi anak kita sehingga anak kita tuh bisa terhindar dari serangan berbagai penyakit. Dalam ini tentu penyakit yang berada di sekitar anak tersebut, bisa penyakit infeksi atau penyakit menular lainnya. Di samping itu tentu ini merupakan program pemerintah, ini tentu harus kita sukseskan. Sehingganya seluruh anak bayi balita itu memang betul-betul kita yakini itu telah mendapatkan imunisasi, sehingganya anak betul-betul terlindungi
dari berbagai penyakit yang kita yakini bisa dicegah melalui imunisasi. Iya, baik. Baik. Informasinya pemirsa sangat luar biasa ya pemirsa. Nah, sebelum untuk melanjuti informasi selanjutnya kepada pemirsa yang ada di rumah untuk tetap stay tune di Agam TV, jangan lupa untuk like, subscribe dan share informasi. Dan tambahan jika mungkin ada pertanyaan silakan di chat di kolom komentar di bawah ini. Baik, mungkin ini pertanyaan buat Bu Yori ya, Dr. Hen ya. Bu Yori, sebenarnya imunisasi ini bisa didapatkan di mana saja gitu? Mungkin pada masyarakat yang baru mempunyai anak gitu, atau mungkin masyarakat yang dari luar kota yang baru pindah ke Kabupaten Agam. Jadi di mana orang tua atau masyarakat itu mendapatkan layanan imunisasi untuk anaknya? Silakan Bu Yori. Oh iya. Terima kasih Pak Ardi. Jadi begini, untuk mendapatkan layanan imunisasi kita sudah menyediakan ada 23 puskesmas di Kabupaten Agam dan juga ada di posyandu yang di Kabupaten Agam itu hampir sampai 850-an itu posyandu kita. Nah, itu kita laksanakan 1 kali 1 bulan di posyandu Pak Ardi. Nah, tetapi di puskesmas itu bisa dikunjungi oleh orang tua membawa anaknya itu setiap jadwal buka puskesmas dari Senin sampai hari Sabtu. Oh gitu. Berarti mungkin kepada masyarakat itu bisa mendapatkan di posyandu ya Bu ya, sesuai dengan jadwal dan mungkin juga di layanan di puskesmas, gitu. Nah kemudian mungkin aja beberapa pertanyaan. Ini sebenarnya gratis nggak gitu Bu? Dari pemerintah apakah cukup masyarakat menggunakan BPJS saja atau bagaimana gitu Bu? Silakan Bu. Iya. Jadi untuk layanan imunisasi itu sendiri diberikan oleh pemerintah itu secara gratis. Tidak memungut biaya untuk anak-anak kita, karena seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, di samping melindungi anak-anak kita secara individu, dia juga melindungi anak-anak secara kelompok. Nah, ya kita harapkan nanti kan pembentukan imunitas juga secara kelompok atau herd immunity, itu yang biasa kita kenal herd immunity. Ketika capaian imunisasi kita ini bisa mencapai di atas 90% anak-anak kita diberikan imunisasi, dia akan membentuk kekebalan kelompok tadi ya Pak ya. Nah, ya, itu Pak Ardi. Jadi oleh karena itu kami mengajak orang tua yang mempunyai anak balita, kemudian anak sekolah, kemudian juga anak baduta di bawah 2 tahun. Bagi yang belum mendapatkan imunisasi segera membawanya ke posyandu ya, dan puskesmas kita. Nah, baik, mungkin sebelum melanjutkan informasinya kepada para pemirsa podcast yang menyaksikan Agam TV ini, bahwa imbauan dari Ibu Yori dan Dr. Hen selaku Dinas Kesehatan Kabupaten Agam bahwa diimbau masyarakat yang memiliki anak untuk mendapatkan layanan imunisasi datang dengan ke posyandu gitu, dan itu dijamin dari pemerintah gratis ya Bu ya. Nah, ya Dok ya. Nah mungkin ini Dok, juga ada pertanyaan, sebenarnya imunisasi ini diberikan pada anak yang ada kriteria khusus nggak Dok? Apakah yang harus yang sehat, kemudian apakah sedang demam itu di pending dulu atau bagaimana Dok? Silakan Dok. Ya, terima kasih Pak Ardi. Jadi memang pemberian imunisasi ini walaupun sifatnya menimbulkan kekebalan, tentu kita juga harus perhatikan faktor-faktor dari anak itu sendiri. Jadi kita lihatlah, kita yakini betul ketika petugas memberikan imunisasi itu kita yakin betul anak-anak ini betul-betul sehat. Betul-betul sehat. Jadi kalau kondisi anak itu memang betul sehat, tentu untuk sementara pemberian imunisasi bisa kita tunda. Bisa tunda gitu ya Pak ya. Berarti setelah ditunda mungkin di bulan selanjutnya gitu ya Dok? Atau menunggu demam selesai gitu Dok? Ya. Jadi kalau dia mengacu ke posyandu, posyandu itu kan hanya sekali sebulan. Ketika jadwal posyandu itu anak itu tidak memungkinkan untuk diimunisasi katakanlah sakit, tentu kita mungkin tunda mungkin beberapa hari. Jadi tidak harus menunggu posyandu yang berikutnya. Jadi mungkin bisa datang nanti kita ke puskesmas atau ke tempat puskesmas mantu atau di mana Fasiankes yang menyediakan layanan imunisasi. Jadi tidak harus menunggu 1 bulan berikutnya. Jadi ketika anak-anak kita udah yakin betul-betul sehat kembali, itu bisa kita
berikan imunisasi. Imunisasi, baik. Nah mungkin ini saya nanya ke Bu Ori ya Bu ya, kita gantian. Nah sebenarnya tadi kan Ibu jelaskan bahwa layanan imunisasi itu bisa didapatkan di Posyandu. Nah untuk jenis-jenisnya apa saja tuh Bu yang bisa didapatkan layanan di Posyandunya untuk imunisasinya, jenis vaksinnya? Jenis vaksinnya, ya. Jadi untuk layanan imunisasi di Posyandu ini semua jenis imunisasi yang ada di pemerintah yang disediakan oleh pemerintah itu kita sediakan di Posyandu. Seperti imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC itu kita berikan di Posyandu 1 kali pemberian gitu. Nah, kemudian ada DPT, ada hepatitis juga, ada polio, kemudian ada vaksin campak. Nah, itu kita sediakan juga di Posyandu. Juga ada lagi vaksin rotavirus. Rotavirus ya. Untuk mencegah pneumonia. Nah, itu juga tersedia di Posyandu Pak Ardi. Jadi semua jenis vaksin yang ada di pemerintah yang menjadi program imunisasi wajib, yang menjadi program itu sudah tersedia di Posyandu kita, di Puskesmas maupun Pustu dan Polindes. Polindes ya, dan itu gratis ya Bu ya? Iya, itu gratis. Jadi mungkin kepada masyarakat Kabupaten Agam bahwa imunisasi ini ya penting gitu karena bisa melindungi putra-putri Bapak Ibu di rumah agar tidak terkena penyakit ya Bu ya yang bisa disebabkan karena tidak diberikan imunisasi gitu. Nah tadi Bu sesuai dari penjelasan Dr. Hen bahwa imunisasi itu adalah diberikan pada anak yang sehat gitu. Misalnya kalau demam itu dipending. Nah seandainya Ibu, seandainya apakah dipendingnya itu bisa menunggu sampai kapan seperti itu Bu? Apakah misalnya mungkin ibu bunda-bunda yang di rumah ada anak ternyata imunisasinya nggak lengkap gitu. Apakah itu bagaimana gitu Bu untuk pemberiannya gitu ya, silakan Bu. Iya, jadi kalau mungkin anaknya sakit, jadi dia tidak mendapatkan imunisasinya pada bulan ini, itu kan kita tunda sampai anaknya siap untuk menerima imunisasinya yang dengan kondisi sehat tadi. Nah, ketika anak ini sudah melewati mungkin ya kita kan ada imunisasi dasar lengkap namanya ya Pak Ardi ya, IDL, imunisasi dasar lengkap. Itu kita berikan pada usia 0 sampai 11 bulan 29 hari atau 1 tahun ya. Nah, itu kita berikan imunisasi dasar lengkap. Nah, ketika di IDL ini belum lengkap imunisasinya, masih kita berikan kesempatan pada imunisasi baduta lengkap. Oh, jadi, masih bisa dikejar berarti ya Bu Yori? Masih bisa kejar. Jadi imunisasi kejar gitu ya. Nah, jadi kita berikan pada usia sampai usia 2 tahun. Ya, berarti berapa tuh ya? 11 bulan 29 hari gitu. Jadi kita berikan imunisasi baduta lengkap gitu. Nah, selanjutnya juga nanti akan kita berikan lagi imunisasi lanjutan pada usia sekolah. Nanti anak sekolah ada DT, ada TD juga, ada PCV untuk mencegah kanker serviks pada anak wanita di kelas 5 SD dan kelas 6 SD gitu. Baik, Bu. Jadi ada lagi lanjutannya di tingkat sekolah. Nah, gitu Pak Ardi. Jadi memang pemerintah itu berupaya untuk memberikan perlindungan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, perlindungan terhadap anak-anak kita terhadap penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi dengan ada tahap-tahapannya tadi secara berkelanjutan sampai usia sekolah dasar. Berarti kepada masyarakat yang mungkin nggak lengkap imunisasinya di 1 tahun pertama masih bisa dilengkapi ya Bu ya? Masih bisa dilengkapi lagi. Baik, kepada pemirsa di rumah mungkin bunda-bunda yang menyaksikan acara ini bisa dilihat lagi status imunisasinya di buku KIA, apakah imunisasi anaknya ini lengkap atau tidak. Karena sesuai dengan penjelasan dari Bu Yori, itu masih bisa dilengkapi sampai umur berapa Bu? 2 tahun gitu ya. 5 tahun. 5 tahun malah ya. Malah sampai 5 tahun. Maksimal 5 bisa tahun kita gitu. Berikan, dengan cara mendatangi tentunya ke Posyandu atau Puskesmas gitu ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin Dr. Hen, tadi bahwa kita sudah menceritakan pentingnya imunisasi, kemudian jenis-jenis imunisasi ya kan Dok ya. Nah, sebenarnya contoh penyakit apa Dok yang bisa terserang pada masyarakat atau kepada anak ketika anak tidak diberikan imunisasi gitu. Ya, jadi imunisasi yang diberikan kepada anak itu kan spesifik, artinya spesifik bisa melindungi anak dari penyakit-penyakit tertentu. Katakanlah
ketika kita berikan DPT, difteri, pertussis, tetanus, itu bisa melindungi anak kita dari penyakit difteri, tetanus, dan pertussis atau batuk rejan. Kemudian juga BCG. BCG yang diberikan pada umur 1 bulan itu bisa mencegah anak kita dari penyakit tuberkulosis. Baik. Kita tampilkan dulu, mungkin kita sama-sama kepada pemirsa untuk melihat gambar yang contoh penyakit yang bisa ditular di imunisasi. Nah, penyakit difteri gitu. Mungkin dokter bisa jelasin sedikit penyakit difteri ini bagaimana, apakah bisa menyebabkan sampai menyebabkan kematian atau bagaimana dok? Silakan dok. Jadi difteri itu suatu penyakit infeksi itu yang menyerang saluran pernapasan. Jadi di saluran pernapasan, terutama di tenggorokan atau di faring itu terbentuk semacam lendir atau butilan putih yang menghambat jalan nafas anak-anak. Jadi ketika anak mendapat difteri ini, kalau memang difteri itu berat, itu bisa menyumbat jalan nafas. Sehingga itu biasanya kalau anak yang mendapat difteri itu kita lakukan tracheostomi atau pembebasan jalan nafas. Pembebasan jalan nafas melalui di lubangannya melalui tenggorokan ini. Jadi difteri ini juga sangat berbahaya dan juga bisa menyebabkan kematian pada anak ketika anak diserang difteri. Inilah salah satunya kegunaan imunisasi DPT yang kita berikan kepada anak itu untuk mencegah penyakit difteri, pertussis, dan tetanus. Termasuk polio ya dok ya? Kita Ya, coba sama-sama polio juga. yang polio. Ya. Nah, yang polio ya dok ya, ini mungkin yang salah satu ya dok ya, selain difteri, kemudian polio. Nah, seandainya kalau misalnya anak terjangkit polio ini, ibaratnya apakah terganggu tumbuh kembangnya nih dok? Ya, jadi sebagaimana kita lihat di layar, itu kan sangat sekali kita melihat anaknya itu. Kalau ketika ini anaknya bertahan seperti ini, tentu juga akan mengganggu perkembangan anak. Terutama tentu motorik anak ini kalau dari kecil dia menyempil tentu akan terganggu. Seperti yang kita lihat di layar TV ini kan. Iya. Jadi memang sangat sekali imunisasi ini untuk melindungi anak kita. Dengan arti kata ketika kita berikan imunisasi, anak itu ketika pun terjangkit itu penyakitnya itu tidak terlalu berat. Jadi ketika pun kita berikan anak itu imunisasi, kemudian anak itu diserang oleh katakanlah difteri atau pertussis atau tetanus. Jadi penyakit yang menyerang anak kita itu tidak terlalu berat gitu. Jadi karena udah antibodi dalam tubuh anak itu sudah terbentuk dengan pemberian imunisasi tersebut, dan antibodi inilah yang bisa melawan bunga kuman atau bakteri-bakteri penyebab berbagai penyakit yang ada dalam tubuh. Jadi seandainya pun anak sudah diberikan imunisasi, seandainya pun anak terkena penyakit infeksi tapi kondisinya tidak berat. Tidak berat gitu. Itulah salah satu pentingnya imunisasi. Nah, mungkin ini juga nih dok, mungkin salah satu penyebab kenapa orang tua ini cemas adalah sebenarnya imunisasi ini kadang di benak orang tua adalah imunisasi ini menyebabkan demam gitu ya Bu Yori, kemudian Dr. Hen, sehingga mungkin orang tua jadi ragu gitu, sebenarnya nanti dibawa ke imunisasi anaknya demam malah sakit dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya Dr. Hen, apakah semua imunisasi, semua vaksin ini bisa menyebabkan demam? Silakan Dr. Hen. Jadi tidak semua imunisasi yang diberikan ke balita itu menyebabkan demam. Jadi biasanya itu vaksin DPT itu yang menyebabkan anak demam, dan tidak semua anak yang mendapat vaksin DPT itu demam, tidak. Jadi tergantung juga bagaimana kondisi tubuh saat anak diimunisasi. Ketika kondisi tubuh betul sehat, bagus, insya Allah anak akan aman. Dan itu pun efek samping yang ditimbulkan oleh DPT atau yang demam itu sifatnya sangat ringan sekali, dan gitu. Juga tanpa obat pun bisa sembuh sendiri. Gitu. Jadi kalaupun memang terlalu berat, terlalu cemas orang tuanya, kita beri aja paracetamol untuk menghilangkan demamnya, dikompres, jadi tidak usah takut, tidak usah kita takuti, masyarakat tidak usah takut dengan efek samping dari imunisasi. Jadi biasanya kalaupun ada efeknya sangat minimal, berarti aman ya dok ya, aman sekali, terjamin gitu dan gratis gitu ya, karena memang fungsinya tadi adalah melindungi anak-anak ketika tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hen, salah satunya adalah DPT, kemudian polio gitu kan. Nah mungkin ini dok, tadi kan tidak menyebabkan demam gitu. Nah ketika demam gitu dok, sebenarnya normal tidak dok? Kita misalnya membawa anak kita untuk imunisasi, kemudian setelah diberikan imunisasi itu demam. Nah demamnya itu memang karena membentuk antibodi atau bagaimana gitu dokter? Jadi tadi sudah saya sampaikan, kita memberikan vaksin itu antigen. Ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia terbentuk antibodi. Jadi ketika betul-betul ada benih
atau kuman itu dalam tubuh, inilah yang menyebabkan adanya reaksi antigen antibodi itu untuk mengikat daripada kuman-kuman bakteri yang ada di dalam tubuh. Inilah yang menyebabkan anak-anak itu demam. Dan itu sebenarnya normal ya, Dok? Normal. Nah, kepada para pemirsa Agam TV yang ada dimanapun, bahwa pada saat pemberian imunisasi itu demam itu dalam kondisi normal karena tubuh itu menciptakan antibodi ya, Dok ya, gitu. Nah, mungkin demamnya sehari atau semalam, Dok. Palingan sebentar dan itu efeknya sebentar gitu ya. Jadi bisa jangan cemas. Bisa sembuh dengan sendirinya. Tanpa obat pun dia akan sembuh. Ya, jadi ibu-ibu yang punya bayi balita nggak usah terlalu cemas. Berat gitu ya, Dok. Oke, mungkin ini Bu Yori, kan Ibu ini selain Kabid P2P di Dinas Kabupaten Agam yang membidangi bidang imunisasi, mungkin juga sebagai orang tua gitu, Dok, ya kan? Sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu? Atau mungkin Ibu punya pengalaman ketika anaknya demam gitu setelah imunisasi, itu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu, Bu? Jika terjadi demam gitu ya. Iya, jadi tadi tidak semua jenis imunisasi ini menimbulkan demam ya Pak Ardi ya. Cuman ada vaksin DPT yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi, biasanya ada reaksi berupa demam, tapi tidak semua juga anak mengalaminya gitu. Kemudian tadi kalau seandainya terjadi demam, biasanya kita menganjurkan untuk melakukan kompres hangat gitu. Kompres hangat di lokasi misalnya di kening anak, kemudian di ketiak kiri kanan, di paha kiri kanan, itu untuk mengurangi efek demamnya supaya menurunkan. Dan juga menganjurkan anak kita untuk mengkonsumsi air putih bagi anak kita yang usianya sudah di atas 6 bulan. Ya kan, kalau 6 bulan dia masih ASI eksklusif gitu. Nah, juga anak-anak yang demam ini dapat selain dari dikompres tadi, mungkin juga kan kadang-kadang anak ini cemas juga dia dilakukan imunisasi, dan biasanya petugas itu bisa memberikan paracetamol, ya, obat untuk penurun panas kepada anak-anak kita. Berarti cukup dikompres ya, Bu ya, kompres, kemudian diberikan sedikit paracetamol ya, Bu ya. Kalau misalnya dia seperti Pak Kadis tadi nggak hilang dia dengan sendirinya, nah itu boleh kita berikan paracetamol. Nah, kadang itu yang buat cemas gitu orang kan, tua ya. gitu. Karena yang namanya anak kita rewel ya kan, Bu, pasti cemas orang tuanya, apalagi mungkin kepada pasangan yang baru memiliki anak gitu. Nah, mungkin ini juga lagi, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu penyebab imunisasi ketika tidak diberikan imunisasi adalah bisa menyebabkan penyakit DPT, kemudian polio. Nah, kita mungkin dulu juga pernah mendengar ya, Bu ya, di tahun-tahun ini atau di tahun ke belakang gitu, bahwa ada wabah polio gitu kan. Nah, apakah di Kabupaten Agam pernah ada terjadi wabah polio atau difteri gitu? Silakan, Ibu. Oh iya, baik Erdi. Jadi memang kita saat ini pada bulan April kemarin kita mengalami kasus KLB difteri di wilayah kerja Kabupaten Agam. Ya, salah satu wilayah di Kabupaten Agam. Jadi KLB difteri ini satu orang anak meninggal gitu. Nah, kalau difteri, kasusnya difteri dan polio, ketika terjadi satu anak meninggal karena kasus ini, itu dinyatakan KLB, itu kejadian luar biasa. Nah, kalau terjadi KLB, ya yang terjadi di kita ini difteri, itu kita harus melakukan obris respon imunisasi berupa pemberian imunisasi ulang pada semua anak, ya kan, yang menjadi sasarannya setelah kita lakukan survei epidemiologi. Nah, di kasus di tempat kita kemarin kita melakukan survei berdasarkan anak-anak yang tertular dari penyakit ini sampai usia 15 tahun. Oleh karena itu kita memberikan imunisasi ulang terhadap anak yang berusia 0 sampai 15 tahun. Nah, gitu. Jadi karena kita takutkan kuman difteri ini itu masih menularkan kepada anak-anak yang lain di tempat si anak kita pertama tadi sekolah, di tempat dia mengaji, di tempat dia bermain gitu. Jadi untuk mencegah penularan ini kita melakukan imunisasi ulang terhadap anak usia 0 sampai 15 tahun dengan 3 kali pemberian. 3 kali pemberian ya, Bu ya? Ya, jadi jarak pemberian pertama dan kedua itu 1 bulan. Selanjutnya jarak yang kedua dengan yang ketiga itu 6 bulan. Jadi ini kita sedang melaksanakan ORI
sampai bulan Desember nanti. Sampai bulan Desember. Gitu. Berarti memang penting sekali kepada Iya. orang tua ini untuk membawa imunisasi sesuai jadwal Iya. ya, Bu ya. Mungkin sebelum melanjutkan podcast kita, kepada pemirsa di rumah untuk tetap stay tune di Agam TV, jangan lupa untuk like, share, dan chat di kolom komentar jika ada pertanyaan. Mungkin ini kepada Pak Kadis, Pak Kadis. Nah, tadi kita juga sudah cerita dengan Bu Ori bahwa di Kabupaten Agam pernah ada KLB, difteri ya gitu. Nah, sebenarnya apa yang menjadi tantangan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dalam pelaksanaan imunisasi ini, Dok? Silakan, Dokter. Oke, terima kasih. Mungkin kami kira bukan di Kabupaten Agam aja. Jadi mungkin secara umum imunisasi ini mungkin masih mendapat tantangan dari berbagai masyarakat, terutama pada waktu pelaksanaannya. Jadi menurut kami itu hal yang biasa, hal yang baik. Karena mungkin masyarakat belum mendapat sepenuhnya tentang apa betul itu imunisasi, apa betul pentingnya imunisasi bagi anak mereka. Jadi kami kira inilah mungkin salah satu tantangan bagi kita Dinas Kesehatan, itu bagaimana kita bisa betul-betul merubah mindset masyarakat itu melalui edukasi, melalui penyuluhan ini yang kita harapkan nanti melalui petugas-petugas kita yang ada di puskesmas. Jadi untuk tantangan, untuk menghadapi tantangan yang tersebut, kena adanya penolakan dari masyarakat, kami kira tentu kita lebih berikan edukasi, kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Termasuk acara podcast ini ya? Salah satunya podcast ini juga mendukung kita. Mendukung kita nanti, mudah-mudahan podcast ini bisa dilihat oleh masyarakat, ditonton oleh masyarakat. Jadi inilah peran daripada edukasi ini. Penyuluhan ini sangat penting sekali, sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang sama, punya persepsi yang sama, bahwasanya imunisasi itu betul-betul penting bagi melindungi anaknya atau untuk meningkatkan kekebalan anaknya, sehingga bisa mencegah dan melindungi anaknya dari berbagai macam penyakit. Jadi salah satu itulah tantangan kita, mungkin pengertian dan pemahaman masyarakat yang belum maksimal terhadap imunisasi. Baik, mungkin sebelum melanjutkan podcast selanjutnya, mungkin ini kita sama-sama kepada pemirsa untuk melihat proses pelaksanaan imunisasi di salah satu posyandu di Kabupaten Agam. Nah, ini salah satu pelaksanaan imunisasi, dan mungkin di sini juga hadir bersama tenaga kesehatan di posyandu, kemudian Wali Jorong Ibu TPPKK ya, Ibu Yeni Andiwarman. Beliau sangat mendukung bagaimana Agam ini tercapai imunisasi 100% ya, Dr. Hen, Bu Yori ya. Sangat kemudian sekali beliau. Iya, kemudian juga beberapa lintas sektor di situ ada salah satu wali nagari yang ikut juga mendukung, menyukseskan pemberian imunisasi gitu. Baik, selain ini mungkin juga nakesnya juga kalau misalnya nggak datang gimana Bu Yori, Pak Hen? Apakah datang ke rumah gitu untuk pemberian swabbing atau gimana biasanya? Jadi biasanya ketika pelaksanaan posyandu kita akan memberikan imunisasi. Jadi tentu kita berharap seluruh sasaran kita hadir pada saat pelaksanaan posyandu. Jadi artinya ketika semua masyarakat yang mempunyai bayi balita hadir, tentu ini lebih memudahkan pekerjaan kita, dan artinya pencapaian target kita pun bisa maksimal. Tapi ketika bayi balita atau orang tua tidak sempat membawa anaknya ke posyandu, ini merupakan tugas daripada kader bersama petugas kesehatan untuk melakukan sweeping atau menjemput bola. Jadi mendatangi rumah di mana sasaran itu berada. Jadi biasanya kita datangi itu setelah selesai posyandu, kemudian kita lihat berapa yang nggak data sesuai dengan data sasaran yang ada di masing-masing posyandu, berapa yang nggak datang, itu biasanya kita lakukan kunjungan rumah atau lebih kita kenal dengan namanya sweeping gitu. Tapi memang diharapkan pada masyarakat datang ke posyandu ya. Betul, ya. Selain mendapatkan layanan imunisasi, mungkin di posyandu ada penimbangan berat badan, kemudian edukasi gitu ya. Baik. Nah, mungkin ini Bu Yori, tadi Pak Kadis juga salah satu tantangan adalah penolakan gitu. Mungkin penolakan bisa dari faktor ayah atau faktor ibu gitu. Nah, sebenarnya apa sih Bu Yori, faktor ayah tuh pendukungnya seberapa penting gitu dalam pelaksanaan posyandu atau imunisasi ini? Silakan Bu Yori. Dukungan ayah. Dukungan ayah, iya betul. Sebenarnya memang sangat kita butuhkan sekali gitu dukungan ayah terhadap pelaksanaan posyandu ini. Kadang-kadang kan kalau ayahnya nggak mengerti manfaat dari posyandu, tidak kita sampaikan atau tidak disampaikan oleh istri kepada beliau. Nah, biasanya si ayah akan melarang gitu. Nah,
Karena beliau tidak tahu sebenarnya manfaatnya, tapi di posyandu-posyandu kita banyak sekali juga yang kita dapati bahwa justru ayah yang mengantarkan anaknya ke posyandu. Jadi bukan tidak ada, banyak juga orang tua laki-laki yang mengantarkan anaknya ke posyandu karena memang dia mungkin sudah memahami, sudah tahu bahwa posyandu ini sangat bermanfaat untuk anaknya, untuk mencegah penyakit-penyakit yang tadi yang sudah kita sebutkan. Berarti penting ya Bu ya. Mungkin kepada masyarakat nih, khususnya para ayah ya. Jadi mungkin selama ini kalau misalnya ibunya saja yang membawa ke imunisasi, mungkin sesekali-kali gantian gitu Bu. Atau pada saat anak demam gitu kan. Nah itu mungkin juga ada peran suami di situ atau peran ayah dalam keberhasilan imunisasi ini. Nah Pak Kadis, Bu Yori, sebenarnya tadi kita sudah bahas tentang masalah tantangan gitu kan. Bagaimana setelah ada tantangan, Dinas Kabupaten Agam menjawab strateginya apa yang harus dilakukan untuk mencapai 100% atau mencapai seluruh masyarakat Agam, khususnya anak-anak ini mendapatkan imunisasi. Silakan Dok. Oke, terima kasih. Jadi tantangan itu kita jawab tentu bagaimana kita bisa lebih dekat ke masyarakat. Artinya bagaimana masyarakat itu lebih tahu, lebih memahami pentingnya imunisasi. Jadi mungkin strategi kita yang kita laksanakan dan juga sudah dilaksanakan di berbagai puskesmas, itu melakukan inovasi. Jadi melakukan inovasi untuk supaya masyarakat ini atau terutama orang tuanya itu mau memberikan imunisasi atau anaknya ke posyandu untuk diimunisasi. Jadi sudah sampaikan mungkin strategi yang pertama, karena kebanyakan itu penolakan itu biasanya dari ayah, dari ayahnya yang nggak mau, yang nggak setuju anaknya diimunisasi. Jadi di beberapa puskesmas, kawan-kawan maupun di nagari yang ada di Kabupaten Agam itu telah membuat inovasi bagaimana peran ayah dalam imunisasi terhadap anak-anak. Alhamdulillah ini udah sebuah terobosan, sebuah inovasi. Ini udah kita lihat hasilnya, walaupun tidak begitu tidak terus signifikan karena baru. Tentu kita harapkan dengan adanya inovasi, lahirnya inovasi ini itu tentu lama-lama kita tunggu, tentu juga akan merubah nanti perilaku atau mindset daripada orang tuanya, sehingga pada akhirnya nanti tentu kita harapkan orang tuanya mau anaknya ke posyandu untuk dilakukan imunisasi. Di samping itu tentu kita melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, kemudian kepada tokoh agama, kemudian juga kepada pemuda atau mungkin lembaga-lembaga yang ada di nagari atau di kecamatan tersebut. Dan kita sampaikan kepada petugas, kita mengharapkan momen-momen pertemuan yang ada di tingkat nagari, di tingkat kecamatan, untuk selalu memberikan edukasi, untuk melakukan pemahaman kepada masyarakat tentang imunisasi ini. Jadi ketika kita sudah mempunyai persepsi, kita sudah mempunyai pengetahuan, pemahaman, itu mudah-mudahan ini juga bisa akan meningkatkan keinginan kemauan masyarakat atau orang tua yang punya berita untuk membawa anaknya untuk diimunisasi. Itu kita berharapkan terjadinya peningkatan capaian imunisasi. Ketika capaian kita imunisasi itu sudah maksimal, tentu yang kita harapkan adalah efek globalnya. Efek globalnya itu adalah tentu masyarakat di sekitarnya akan terlindungi dari berbagai macam penyakit yang bisa dilindungi oleh imunisasi. Baik. Nah, mungkin Dok, ini ada salah satu inovasi yang menarik nih yang sudah dilakukan oleh teman-teman di salah satu puskesmas di Kabupaten Agam. Nah, ini merupakan salah satu inovasi yang tadi Dr. Hen bilang ya, bahwa untuk menarik minat masyarakat untuk anaknya diberikan imunisasi, ini yang dilakukan dari salah satu puskesmas di Kabupaten Agam, khususnya Puskesmas Manggopo, dalam meningkatkan capaian imunisasi dengan cara wisuda ya Bu Yori ya, wisuda imunisasi. Gitu. Mungkin Bu Yori bisa jelaskan sebenarnya apa sih inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas Manggopo dalam pencapaian cakupan imunisasi ini. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Ardi. Memang sangat banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan kawan-kawan di lapangan ya, di posyandu, di puskesmas yang disampaikan Bapak Kadis tadi. Salah satunya adalah dengan melakukan wisuda imunisasi bagi anak-anak kita yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkapnya dan imunisasi berbuta lengkapnya.
dilakukan wisuda dan diberikan sertifikat. Ya, jadi menarik gitu ya Bu ya. Yang mungkin dulu persepsinya imunisasi disuntik, anaknya nangis, kini sekarang dikemas oleh teman-teman di Puskesmas Manggopoh bahwa imunisasi ini menyenangkan gitu ya. Ya, ada juga dilakukan ulang tahun di Posyandu, ulang tahun anak-anak di Posyandu. Nanti pada saat ulang tahunnya diberikanlah sertifikat imunisasi. Mungkin ini salah satu inovasi di Puskesmas. Mungkin di Puskesmas yang lain pasti ada gitu kan Bu ya. Banyak sekali kawan-kawan yang sudah melakukan inovasi di Puskesmas masing-masing. Dan kita sendiri di Kabupaten Agam juga Pak Ardi memberikan sertifikat imunisasi kepada anak-anak kita yang sudah lengkap imunisasinya. Itu sudah hampir mungkin lebih 10 tahun ya Pak ya, sertifikat imunisasi itu kita berikan kepada anak-anak kita, dan kita harapkan nanti sekolah-sekolah juga melakukan memperhatikan ini imunisasi pada anak-anak dengan mungkin menanyakan ketika anak-anak mau masuk sekolah TK misalnya PAUD atau SD, ditanyakan apakah dia sudah diimunisasi atau belum, karena imunisasi ini di samping perlindungan untuk dia pribadi, anak pribadi juga perlindungan terhadap kawan-kawannya kan gitu. Kalau satu sekolah itu 90% sudah mendapatkan imunisasi, insya Allah dia akan satu sekolah itu terlindungi dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu tadi. Jadi oleh karena itu kita merangkul tadi kerjasama lintas sektor ya Pak Ardi, sekolah, misalnya guru-guru mengaji, untuk mendukung program imunisasi ini dalam bentuk yang tadi menanyakan kepada anak ketika dia mendaftar masuk sekolah, apakah dia sudah diimunisasi atau belum. Kalau belum, silakan dilanjutkan imunisasinya untuk ke puskesmas dan posyandu untuk mendapatkan imunisasinya tadi. Berarti lintas sektor ini sangat penting ya Pak Kadis? Iya, betul. Bahwa kalau dinas kesehatan saya bekerja itu tidak akan sulit gitu ya kan. Mungkin dukungan lintas sektor itu sangat dibutuhkan dalam pencapaian imunisasi, karena memang imunisasi sebenarnya ini program lintas sektor semua ya kan, semua terlibat ya. Jadi sebenarnya Pak Ardi, dinas kesehatan kan hanya sebagai pelaksana. Iya betul. Motor penggeraknya adalah itulah lintas sektor dan masyarakat. Nah, kita hanya kan pelaksana. Ketika masyarakat udah datang, udah terkumpul di posyandu, kita hanya melaksanakan penyuntikan imunisasi. Artinya dinas kesehatan, orang puskesmas, kesehatan itu adalah pelaksana. Monitor penggeraknya, motornya itu ada di lintas sektor maupun masyarakat itu sendiri. Dialah yang menggerakkan masyarakat supaya mau datang ke posyandu, membawa bayi balita, anak-anak yang punya bayi balita di sekitarnya. Jadi kita hanya sebagai pelaksana, dan tentu kita berharap motornya inilah yang perlu untuk kita persamai persepsi kita. Jadi artinya imunisasi ini bukan milik orang kesehatan, jadi milik kita bersama. Tentu kita namanya milik bersama, tentu kita upayakan bersama juga. Jadi bukan orang kesehatan aja. Selama ini kan kalau ada orang kesehatan tiba nggak jalan imunisasi. Artinya memang betul, tapi yang motor penggerak ini yang penting. Bagaimana membawa bayi balita atau orang tua yang punya balita ini supaya mau dia datang ke posyandu. Jadi kita tinggal ketika sasaran kita udah terkumpul di posyandu, kan kita petugas kan tinggal injeksi, tinggal ini, jadi asik. Jadi nggak semuanya, terkadang selama ini justru petugas kesehatan juga yang menyuruh datang, halu-halu segala macam. Jadi inilah. Jadi karena ini kepentingan kita bersama, tentu kita upayakan persamai juga dengan kegiatan imunisasi ini, terutama dengan dukungan lintas sektor dan berbagai LSM lainnya yang ada di berbagai nagari yang ada di Kabupaten Agam ini. Baik, Dr. Hen, sebelum mengakhiri kebersamaan kita dalam podcast hari ini, mungkin ada pesan kunci yang harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga mungkin yang belum membawa anaknya ke posyandu atau anaknya belum lengkap untuk melengkapi imunisasi tersebut. Silakan Dr. Hen, silakan menyampaikan pesan kunci yang harus disampaikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada pemirsa Agam TV. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan podcast kita siang hari ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat sebagai ajang edukasi atau meningkatkan wawasan pengetahuan tentang imunisasi. Jadi kita katakan imunisasi itu bisa melindungi anak kita dari berbagai macam penyakit. Tentu kita berharap masyarakat yang punya bayi dan balita untuk selalu membawa anaknya ketika ada posyandu di masing-masing wilayah kerja puskesmas. Melalui imunisasi kita lindungi anak kita dari berbagai macam penyakit dan bisa dicegah melalui imunisasi. Baik, terima kasih kepada Dr. Hendy Rusdian. Mungkin kepada Ibu Ori selaku
Kabid Pelaksana ya Bu ya di P2P. Silakan Bu untuk menyampaikan pesan kunci yang disampaikan kepada masyarakat. Silakan Bu. Baik, jadi imunisasi ini sampai saat ini di Indonesia itu masih upaya yang paling yang paling tepat gitu, yang paling cost efektif ya, biayanya murah gitu, cara kerjanya mudah gitu untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tadi, dan tidak hanya kepada anak kita secara individu tetapi juga secara kelompok tadi, herd immunity tadi. Jadi imunisasi ini adalah program upaya pemerintah yang paling cost efektif sampai saat ini. Jadi oleh karena itu kami harapkan kepada masyarakat kita tidak ragu-ragu untuk mendapatkan hak-hak atau memberikan karena imunisasi ini hak anak juga hak gitu loh. Ya, nah, jadi tidak segan-segan untuk mendapatkan hak anaknya terhadap perlindungan melalui imunisasi untuk kesehatan anaknya. Oke. Baik, kepada pemirsa Agam TV dimanapun berada, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Dr. Hen dan Bu Yori bahwa imunisasi adalah hak anak. Jadi kepada orang tua yang ada di rumah dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Agam, segera bawa anak ke posyandu atau ke puskesmas untuk mendapatkan layanan imunisasi, karena imunisasi merupakan ikhtiar orang tua untuk melindungi anaknya supaya menjadi anak yang sehat, kemudian tumbuh kuat, cerdas, dan mudah-mudahan menjadi generasi Agam yang mandiri. Baik, kita kepada Dr. Hen dan Bu Yori, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah informasi ini merupakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, dan harapannya adalah meningkatnya anomali ya Bu ya, anomali masyarakat yang sebelumnya tidak imunisasi atau sebelumnya tidak lengkap menjadi mau ke puskesmas, mau ke posyandu untuk mendapatkan layanan imunisasi. Terima kasih atas kebersamaannya Dr. Hen dan Bu Yori. Sampai jumpa, mungkin kalau misalnya ada kesempatan lagi kita bisa bincang-bincang lagi tentang masalah kesehatan. Baik, kepada pemirsa Agam TV dimanapun berada, demikian kebersamaan podcast kita pada kali ini. Atas nama tim yang bertugas pada kali ini, saya Ardi Septian izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.